Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Om Febs dan Om Marlin di channel Febs 78. Nah, kali ini sesuai dengan kemarin postingan gue di Instagram, kita hari ini ngebahas soal Q&A. Nah, mostly sih karena pertanyaannya mirip-mirip dan banyak juga yang menanyakan hal yang sama. Jadi, gue nggak bahas satu-satu atau nggak sebutin satu-satu namanya karena sama more or less pertanyaannya. Jadi gue wrap up aja pertanyaannya. Nanti tinggal gue jawabin satu-satu. Kira-kira apa pertanyaannya, lebih kurang seperti itu deh ya. Pertanyaan pertama ini sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari beberapa orang atau beberapa followers yang baru ya, bukan followers lama, karena pertanyaannya soal kerja gue apa. Nah, belum pernah mungkin juga lihat video-video gue yang lama. Jadi intinya pertanyaannya kerja gue apa gitu. Kerja gue itu adalah gue corporate lawyer. Kalau nggak tahu corporate lawyer, nanti kalian Google aja corporate lawyer itu apa, terus ngapain aja. Dan selain jadi corporate lawyer, gue juga punya beberapa usaha di luar yang kecil-kecil sama teman-teman juga gitu. Jadi kalau nanya apa kerjaan gue itu. Nah, pertanyaan kedua ini soal tips sukses. Susah nih kalau ngejawab tips sukses itu gini loh. Gak ada sih sebenarnya tips sukses yang benar-benar bisa lu ikutin ya. Maksudnya kalau lu beli buku kan banyak banget tuh buku yang ngajarin gimana tuh survive, gimana tuh sukses, key of success, whatever itulah. Buat gue sih, gue orangnya simple banget. Gue itu orang yang dari dulu cuma berpegang teguhnya itu dengan prinsip gue yang bilang bahwa gini, lo kalau nggak kerja keras, lo nggak akan mendapatkan apa yang lo mau gitu. Terus jujur, pasti lo harus ulet juga, rajin, lo passionate dengan apa yang lo kerjain gitu, dan lo 100% memberikan effort lo untuk membangun apapun itu, mau itu karir, mau itu bisnis, mau itu usaha apapun lah gitu ya. Itu harus 100%, lo nggak boleh setengah-setengah, karena once lo setengah-setengah, gue yakin lo nggak akan bisa sukses gitu. Jadi menurut gue tetaplah lo mesti harus kerja keras juga gitu. Pinter dalam artian bukan pinter secara pendidikan, belum tentu ya gitu, tapi pinter dalam menelaah suatu kondisi, suatu situasi, dan mengambil kesempatan di saat yang tepat. Itu sih menurut gue. Nah, ini ada satu pertanyaan lucu juga nih. Dulu umur 26 gue udah jadi apa? Om Feb udah jadi apa? Nah, umur 26 itu sekitar tahun berarti 2004 ya. 2004 itu gue baru banget mulai merintis karir, karena gue termasuk telat waktu itu kuliahnya. Jadi gue telat 3 tahun. Jadi gue baru lulus kuliah itu sekitar umur gue 24-25 deh. Jadi gue baru umur 26 tuh gue baru banget memulai karir waktu itu. Jadi waktu itu gue masih ikut kerja sama orang, gue kerja di law firmnya orang, di kantor pengacara. Dan itu saat-saat gue lagi merintis karir benar-benar baru dan learning how to become a lawyer, terutama menjadi corporate lawyer pada waktu itu. Nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyain. Motor apa yang pengen gue beli? Apakah gue mau koleksi superbike apa lagi? Plus kemudian motor impian gue tuh apa yang belum kesampaian saat ini. Mostly motor impiannya udah kesampaian semua. Tapi kalau ditanya, nah ada juga tuh yang nanya bahwa gak kepengen apa ngumpulin motor yang masa lalu gue lah gitu kan, kayak Force One itu, terus Force One ZR, kemudian Suzuki Satria, Hiu gitu ya. Nggak ada kepikiran, tapi belum gua aplikasiin. Terus kemudian kalau ditanya pengen ngumpulin lagi, saat ini belum ada yang ditarget gua untuk superbike yang baru. Kemarin juga banyak pertanyaan soal RC8, KTM RC8C. Balik lagi itu motor track doang, jadi lo nggak bisa pakai di jalan. While gue sekarang udah jarang track day juga, gue udah nggak balapan. Jadi agak kurang, kepengennya sih kurang ya sebenarnya. Dan itu motornya juga kelasnya bukan superbike, itu kelasnya super sport, walaupun dengan speknya hampir, kalau gue bilang sih hampir spek balap banget lah.
gitu. Jadi motor impian yang belum gue dapat, dan kalaupun gue bisa memilih untuk dapat motor impian, gue pengennya sih punya Yamaha M1. Itu yang gue pengen, bukan R1M ya, M1. Jadi motor prototype atau motor, ya mungkin dia nggak ada prototype sih, dia memang benar-benar motor pabrikannya dari Yamaha untuk MotoGP. Itu motor yang gue pengen banget. Nextnya itu adalah pertanyaan soal mobil impian. Karena sebenarnya gini loh, gue itu kan bukan anak mobil banget ya, biasa aja. Jadi mobil itu buat gue sekedar hobi dan iseng doang gitu. Tapi basically gue lebih ke anak motor lah. Jadi gue gak terlalu punya banyak preference atau keinginan sih sebenarnya untuk punya mobil apa. Walaupun sebenarnya seiring berjalan waktu, oh ini mobil lucu ya gitu, wah ini enak juga nih, oh lucu juga nih kalau disimpan, lucu juga dikoleksi apa. Akhirnya gue bisa dan akhirnya waktu itu belilah ya kan, kayak Ferrari, Porsche gitu. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu into mobil banget. Jadi kalau ditanya mobil apa yang gue pengen, gue pun masih belum terlalu. Cuma kemarin sempat kepikiran muscle car. Gue pengen Mustang GT500 Eleanor ya gitu. Bukan Mustang yang baru gitu, bukan EcoBoost atau apapun itulah yang baru-baru, nggak. Gue pengennya sih Mustang yang tua 67 GT500 Fastback, atau GT500 Fastback yang udah dirubah jadi Eleanor gitu. Itu yang mungkin saat ini gue kepengen, tapi nggak terlalu yang harus nge-push punya sekarang juga sih, belum gitu. Pertanyaannya soal mobil lagi, gue nggak tahu nih kenapa jadi tiba-tiba banyak pertanyaan soal mobil. Apa karena gue banyak posting soal mobil ya belakangan ini, atau karena video YouTube gue juga ada review mobil. Nanya, gue pernah piara JDM apa enggak? Dulu pernah piara JDM sekali. Gue pernah punya Toyota FT86 tahun 2013. Cukup lama, sekitar 2 tahunan lah gue pakai ya. Kalau nggak salah 2015 atau 2016 gue jual, gue lupa. Tapi ya nggak terlalu yang gimana-gimana banget sih upgradingnya. Waktu itu gue cuma ya nambah-nambahan performance, terus ganti kaki-kaki gitu-gitu, terus audio gitu-gitulah, standar lah, nggak terlalu yang heboh banget sih, nggak juga gitu. Dan setelah hampir 3 tahun lah ya, waktu itu gue jual. Nah setelah itu gue hampir nggak pernah punya JDM sampai saat ini ya, kecuali memang JDM harian ya, tapi kan itu nggak dihitung mobil piaraan lah ya, bukan dihitung mobil koleksi atau hobi gitu. Jadi belum sih saat ini kalau untuk JDM. Nah, ini sebenarnya banyak juga pertanyaannya, tapi tadi sedikit udah gue singgung sih. Ini pertanyaan soal pindah haluan. Sebenarnya enggak lah gitu, gue cuma pengen gini loh. Mumpung satu situasinya lagi PPKM kayak begini ya, dari masa pandemi nggak kelar-kelar dari tahun lalu itu, naik motor juga susah. Terus gue pikir ya kenapa nggak masuk ke dunia mobil dan bikin sedikit warna baru lah ya di dalam channel YouTube-nya Feb78, supaya ada warna-warna baru dan ada info-info baru. Dan ternyata setelah gue bikin video soal Ferrari kemarin, itu juga banyak masukan dan banyak apresiasi juga dari baik itu anak-anak mobil maupun anak-anak yang non mobil ya. Mereka bilang bahwa gue memberikan satu hal yang baru yang memang mungkin selama ini reviewer mobil Indonesia nggak ngelakuin itu gitu. Menurut gue mungkin ya the way gue deliver message-nya, the way deliver informasinya itu ya kayak gue nge-review motor deh gitu ya. Jadi gue lebih banyak, gue nggak nge-review kayak nge-review produk gitu loh, yang ini ya kayak reviewer produk lah misalkan gitu ya. Gue nggak mau main ke arah situ sih, gue lebih tepatnya sih gue pengen cerita, pengen kalian lihat juga impresinya ketika suatu mobil supercar itu dikendarain kayak apa sih rasanya gitu-gitu. Jadi gue sama kayak ketika gue ngebahas soal motor, supaya kalian punya bayangan dan gambaran and how the way we feel ketika kita naik motor moge atau naik supercar kayak gitu. Gue lebih pengen ke situnya sih sebenarnya. Nah, ini pertanyaan salah satu yang paling banyak dipertanyakan soal gimana dunia permotoran saat ini. Nah,
Ini salah satu yang bikin gue agak jengah juga sih kemarin, dari mulai pandemi itu ya. Terus dengan drama soal balap liar, drama soal knalpot berisik, drama soal influencer A lawan influencer B, drama soal apa lagi ya, banyak deh pokoknya yang bikin gue berpikir bahwa ini tuh nggak sehat gitu ya. Jadi kayak kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu ya, nggak usah jauh-jauh lah 10 tahun yang lalu, kita mesti ngomongin kayak 5-6 tahun yang lalu lah, 2016-17, di mana semuanya masih fun-fun aja. Lo masih bisa nongkrong di Panahan, lo masih nongkrong di Senopati, apa namanya tuh, di bubur Senopati ya, bubur ayam Senopati kayak gitu-gitu. Sekarang kan lo udah nggak boleh lagi nongkrong di situ. Karena apa? Sebenarnya gini, gara-gara kelakuan kita juga nih anak motor yang istilahnya nggak ngerti dan nggak tahu rules-nya apa, gimana cara misalkan berinteraksi dengan aparat kepolisian ataupun aparat yang lainnya, sehingga kita itu dicap jelek sama masyarakat gitu ya, sehingga akhirnya kegiatan kumpul-kumpul dan apalagi masa PPKM kayak gini, jadi kesannya tuh jadi terlarang banget gitu. Jadi kesannya tuh jelek banget. Nah itu yang selama ini gua kampanyekan ke teman-teman semua yang lain, tapi ternyata banyak lagi dan lebih banyak lagi yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu, sehingga akhirnya satu perbuatan baik itu, 1000 perbuatan baik itu langsung tertutup dengan 1 atau 2 perbuatan jelek gitu, sehingga secara umum, secara general kita dicapnya tuh jelek banget sama orang-orang gitu. Begitu deh dunia permotoran kita saat ini. Jadi makanya gue nggak terlalu lagi sering banget lah keluar untuk ngurusin motor gitu-gitu, hampir jarang sekarang. Next itu kenapa gue passion sama motor, coba lihat di video gue yang sebelumnya, itu ada. Itu pasti, ini pertanyaannya sih pasti dari followers baru sih sebenarnya. Ini tuh gue bahas banget kenapa awalnya gue bisa passion, itu panjang lebar nanti pertanyaannya di situ, bisa kalian lihat gitu. Jadi jangan cuma lihat video-video gue yang baru, karena video gue yang lama itu banyak banget informasi, banyak banget hal-hal yang sebenarnya telah gue bahas dan gue kasih tahu tentang gue dan tentang dunia permotoran pun, baik masalah modifikasi dan segala macam itu juga banyak. Ini soal mobil lagi, kenapa mobil hitam semua? Jadi gini, nggak ada preferensi sebenarnya kenapa hitam, tapi memang gue senang warna hitam. Kalau di motor kan susah ya nyari motor warna hitam, itu hampir nggak ada lah. Maksudnya gini, Ducati udah lebih banyak motornya itu di warna merah, hampir jarang banget lah yang special editionnya, terus kayak BMW biru, terus Suzuki biru, Yamaha biru gitu ya, Kawasaki hijau. Jadi hampir jarang sih motor-motor yang warna itu full hitam gitu. Tapi dan nggak terlalu kepikiran juga gue sebenarnya untuk ngumpulin motor warna hitam. Tapi kalau di mobil itu masih lebih gampang, walaupun sebenarnya sports car atau supercar hitam itu susah dan nggak banyak jumlahnya. Jadi menurut gue sedikit unik aja ketika koleksi mobil gue, supercar gue itu semuanya warna hitam gitu. Jadi ya lucu aja sih sebenarnya, karena ada teman gue yang koleksinya itu dia pengennya warna kuning doang, jadi semua mobilnya kuning gitu. Jadi tapi ya warna sih selera lah. Next itu ngomongin soal part OEM sama part racing, better yang mana? Kalau gue bilang tergantung sama lo mau pakainya buat apa. Kalau lo pakainya buat harian, ya sebenarnya part racing ya nggak perlu gitu. Part aftermarket itu ya belum tentu perlu. Karena apa? Lo pakainya udah ngelebihin limit lo apa enggak? Kalau lo pakainya nggak ngelebihin limit ya nggak usah gitu. Lo pakai aja part OEM, toh jauh lebih murah dan kecuali untuk visualisasi ya, untuk modifikasi karena visual, karena untuk kelihatan lebih bagus doang ya itu lain cerita. Itu kalau ditanya fungsi, kalau selama lo masih belum melebihi limit lo sebagai rider ya part OEM mah cukup banget gitu. Jadi nggak harus selalu beli part aftermarket atau part racing gitu, nggak harus. Nah ini karena pertanyaan selanjutnya ini karena gini nih, karena channel helm itu kan udah gue pisahin nih sekarang dari Svep 78 kan, channel helm udah punya sendiri kan, Senotofek Helmets. Emang udah berapa minggu sih kayaknya gue nggak update ya di Senotofek Helmets. Nah ada pertanyaan soal jumlah helm gue berapa sekarang totalnya, gue lupa sih, kayaknya udah 50, hampir 60-an apa 60 lebih lah ya, lupa gue.
kayak 60 lebih sedikit. Segitu saat ini jumlahnya. Next, pertanyaannya itu adalah soal bisnis lagi nih, balik lagi tanya sekarang bisnis apa yang menghasilkan. Kalau di lagi saat PPKM kayak lagi pandemi begini sih sebenarnya hampir gue nggak tahu ya, mungkin 80%, 90% bisnis itu jelek semua gitu ya. Mau kita ngomongin dari bisnis manufaktur, jasa, produksi, kayak rata-rata nggak bagus ya. F&B aja kalian lihat banyak restoran tutup ya kan. Mungkin kalau lihat di online banyak yang masih bisa survive jualan di online ya, tapi berapa sih jumlahnya gitu. Bisnis yang istilahnya bisa lo kerjain sendiri dengan modal kecil sih mungkin saat ini agak sulit ya, karena kayak misalkan kayak bengkel pun tutup, susah gitu. Nggak ada orang yang ke bengkel untuk modifikasi lah atau untuk perawatan segala macam. Orang motornya juga nggak keluar, mobilnya juga nggak keluar. Properti hancur, finance juga jelek, manufaktur sama aja. Jadi saat ini sih lagi nggak ada yang oke sih gitu. Jadi sabar aja, tunggu PPKM-nya selesai, kita lihat lah nanti bisnis apa yang bagus. Tapi yang pasti sih arah bisnisnya ke arah bisnis digital lah gitu, online market gitu-gitu. Nah, next question-nya itu adalah mengenai pelajaran hidup yang paling berharga buat gue. Jadi gini, pelajaran hidup paling berharga itu sebenarnya banyak. Nggak ada yang paling berharga, semua pelajaran hidup itu berharga. Cuma lo harus tahu yang mana yang memang lo jadiin batu loncatan lo untuk menjadi orang yang lebih baik. Saran gua dan advice gua itu cuma satu gitu. Satu, bertemanlah sama orang-orang yang positif, beradalah di lingkungan orang-orang yang positif. Jadi ketika lo berada di lingkungan yang toksik, ketika lo di lingkungan yang negatif, berteman dengan orang-orang yang negatif atau dengan orang-orang yang toksik, itu akan membawa diri lo secara pelan-pelan nanti masuk ke dunia yang sama gitu, sehingga lo tidak akan pernah mencapai potensi lo yang sebenarnya. Kalau misalkan lo memang harus ya sebenarnya bisa jadi orang yang jauh lebih baik dan jauh lebih punya kualitas, tapi karena lingkungan lo yang jelek, karena teman-teman lo yang nggak bagus, akhirnya lo jadi ikut. Itu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau lo tanya pelajaran paling berharga itu banyak sebenarnya, hampir semua pelajaran hidup itu berharga, cuma tinggal lo harus tahu mengambil intisari atau benang merah dari setiap pelajaran yang lo hadapin gitu. Nah, terakhir ini adalah pertanyaan paling banyak ditanyain, pamungkas banget, makanya gue bikin terakhir. Itu soal HP4 Race gue kenapa dijual? Apa benar dijual? Jadi gini loh, itu benar dijual dan udah dijual. Kenapa alasannya? Jadi gue sebutin alasannya kenapa. Satu itu adalah investment value gitu. Nah, kebetulan HP4 Race ini di luar negeri itu sekarang harganya lagi drop banget. Itu bisa sampai 30, 40, hampir 50% drop harganya dari harga original waktu itu gitu. Kenapa gue juga nggak ngerti. Apa karena memang motornya karena dibuat untuk track doang, gue juga kurang ngerti kenapa. Cuma trennya baik di UK maupun di US itu turun. Terus yang kedua, gue dulu selalu bilang sama lu bahwa ketika lu membeli motor ya untuk investment, lu harus tahu motornya apa yang lu beli dan kira-kira investmentnya sampai selama sejauh apa gitu. Nah, ketika dia mencapai satu peak yang menurut lu bahwa oh ini harganya udah paling bagus, ya kalau lu harus lepas karena itu nilai investmentnya ada di situ. Kenapa lu keep selama ini untuk menjadi satu barang yang bisa lo nikmatin, dalam arti bisa dipakai, wearable, dan menjadi barang koleksi? Karena begitu suatu hari lo harapin bahwa ini akan menjadi satu barang yang dengan nilai yang bagus, dengan punya nilai investment gitu, jadi ada value-nya. Nah, ketika pasarnya mulai jenuh atau mulai tidak memberikan nilai positif lagi terhadap harga itu value dari si barang ini, dan lo buru-buru harus lepas gitu. Nah, itu yang terjadi. Kenapa akhirnya gue lepas. Terus yang kedua, ada waktu itu tawaran yang memang gue nggak bisa. Agak susah gue menolak tawaran ini. Waktu itu gitu. Jadi gue ditawarin dengan Porsche 997.2 warna hitam itu. Jadi gue agak susah nih. Dan di saat ini itu bukan waktu yang tepat juga sebenarnya untuk lo bongkar lo punya celengan ya, atau lo punya tabungan untuk membeli satu barang yang nilainya cukup mahal.
Jadi ketika lo bisa trade in dengan barang yang lo punya gitu, lo harus pilih gitu. Nggak apa-apa lo trade in, karena apa? Lo trade in untuk sesuatu yang misalkan lebih baik. Karena barang yang gue incar ini termasuk salah satu barang yang lagi dikejar-kejar banget sama semua kolektor. Jadi barang yang banget diminatin sama pasar. Jadi secara investment dia punya value, makanya gue ambil. Dan secara koleksi cukup menarik gitu, dan kebetulan memang sesuai sama selera gua, jadi itu juga jadi salah satu alasannya. 3 mungkin alasannya karena ya 1, sirkuit Mandalika lama banget jadinya sampai akhirnya tuh motor nggak kebawa-bawa ke Mandalika. Ya berharap segera selesai, tapi kalau nanti Mandalika selesai kita bawa motor yang lain aja ya. Terus ditanya nyesel apa enggak gue lepasin, enggak sih sebenarnya, enggak begitu. Walaupun selama 3 tahun motor itu sama gue nggak pernah gue panasin sama sekali, nggak pernah gue pakai jalan sama sekali, cuma gue panasin doang, gue fine aja sih buat gue. Gue masih punya motor yang lain yang value-nya menurut gue jauh lebih besar. Ya memang mungkin penyesalannya hanya karena itu motor the one and only di Indonesia, satu-satunya yang benar-benar pure HP4 race ya. Mungkin ada HP4 race yang dijelmain menjadi HP4 race dari S1000RR, tapi yang original itu cuma yang punya gue sekarang dipegang sama Pak Ahmad Saroni. Nah, ada yang nanyain cuannya banyak apa enggak ya? Investment berarti lo harus ada margin kan, gitu. Nah, ketika gue lepas ya itu juga ada marginnya. It's okay lah, fine. Jadi itu aja sih. Semoga kalian tidak penasaran lagi dengan pertanyaan mengenai HP4 race ya. Oke aja, cuma itu dulu dari gua, tuh udah banyak banget pertanyaan, mungkin ada 15-16 pertanyaan. Tadi kalau gua jabarin semua tuh pertanyaannya ada ratusan, tapi gua kumpul-kumpulin, gua ambil yang paling penting aja. Next kita akan bikin Q&A lagi. Untuk sementara kita akan main-main mobil dulu sampai situasi memungkinkan untuk kita motoran lagi. Guys, sampai ketemu di next gua videonya. Jangan lupa subscribe, share dan likes. Dan semoga segera kita bisa sampai 100.000K supaya gue dapat platinumnya biar keren gitu loh, kayak orang-orangnya kan gitu. Tolong ya dibantu di up, di share. Dah itu aja sih dari gue sama Om Marlin, thank you banget. Kalian tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy ya. Prokes jangan lupa. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Ciao dari gue sama Om Marlin. Ciao.